Ketika teman-teman itu trading gagal, trading gagal, trading gagal berulang kali, itu mungkin ada namanya failure mode atau peta kegagalan traders. Ini bukan masalah kenapa kamu rugi, tapi bagaimana sih kamu kok bisa rugi. Karena kebanyakan trader itu bukan di strateginya yang jelek, tapi yang bikin gagal itu sebenarnya nggak sadar kalau dia itu kas dirinya itu seperti apa. Saya tradingnya itu harus seperti apa, tradingnya itu harus seperti apa ya. Apakah saya tipe yang bisa nahan panjang, apakah saya tipe yang pendek-pendek, ataukah saya orang tipe yang konservatif. Saya hanya bisa nerima resiko segini, kalau ini lebih saya deg-degan terus jadi nggak bisa tidur. Nah, kita bakalan bahas di chapter yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa itu failure mode. Failure mode di sini kita udah jelasin tadi, yaitu pola spesifik di mana teman-teman itu gagal di market. Jadi gagal, nyoba lagi, gagal lagi, nyoba lagi, gagal lagi, atau nyoba lagi MC lagi, margin call lagi. Dari berbagai orang yang saya lihat itu psikologinya sangat-sangat menarik. Ada 3 sumber failure mode di sini. Yang pertama yaitu psikologi, 2 struktural, yang ketiga itu kebiasaan. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Psikologi atau dopamin dan ego. Nah, otak itu mencari sensasi yang cepat dan juga pembenaran diri bahwa saya itu bisa trading, saya itu profit terus-menerus. Nah, di sini kebanyakan, makanya teman-teman lihat banyak konten-konten sekarang itu kayak full margin, kemudian resiko yang lumayan besar, dari modal sekian jadi sekian, teman-teman juga jadi overtrade, kemudian teman-teman itu revenge trading. Contoh, buy posisi gagal nih, nggak ditutup, langsung sell posisi, dihajar mati-matian. Nah, kayak gitu juga ada. Otak itu mencari sensasi. Kalau kita terus kasih makan seperti itu, ya kita bakalan terus kejebak dalam failure mode. Biar nggak kejebak bagaimana? Ya balik lagi, jangan sampai over resiko. Saya selalu bilang di teman-teman itu, coba aja masukin contoh di $1000 pakai akun Sen, berarti 1 miliaran jadinya ya. Lotnya 0,01 atau gini aja, simple. Teman-teman pikir aja, contoh saya modal 1 miliar atau 100 juta. Sekali rugi saya mau ruginya Rp10.000. Nah, market mau naik turun konsolidasi nggak pengaruh. Broker mau nge-MC-in, LP mau nge-MC-in teman-teman, atau teman-teman mau gagal di market itu juga, atau habis modalnya, itu susah. Kenapa? Karena resikonya kecil. Ketika risiko kecil, ya pendapatannya kecil, tapi ini bisa jangka panjang. Nah, teman-teman mau yang mana? Kayak gitu. Nggak fancy, nggak keren. Dari sekian itu nggak keren. Karena progresnya sedikit. Nggak kayak yang dari 10 juta jadi 100 juta. Itu keren, tetapi itu nggak bakalan bertahan lama. Yang kedua ada namanya struktural atau parameter kalau kita bilang. Teman-teman itu nggak punya sistem yang jelas untuk membatasi resiko. Jadi ketika entry, saya nggak tahu nih resikonya berapa ya kira-kira ketika saya rugi, dan tidak tahu kapan saatnya itu berhenti. Nah, ini menarik karena teman-teman juga pasti ngerasain waktu mungkin scalpingan kita ya, ada di video trading playlist scalping, itu win rate-nya gede banget. Bisa lihat di portofolio saya itu di 80-an%. Jadi teman-teman dikasih untung. Wow, seneng banget, seperti dewa di situ. Tetapi sekali gagal, ini keuntungannya itu habis, plus modalnya juga biasanya. Itu kenapa? Karena nggak aware sama resiko dan nggak mau kayak oke, kalau udah nggak sesuai sama plan, ya wes saya close. Kenapa kok kayak gitu? Ya karena udah kebiasaan untung, rugi sedikit nggak mau. Caranya biar mau gimana? Ya dipaksa. Nggak sesuai, close. Saya nggak bisa maksa, nggak bisa dipaksa. Pasti bisa. Oke? Nah, yang ketiga itu namanya kebiasaan. Nah, ini yang menurut saya yang dilihat sebelah mata sama orang-orang itu. Karena kebiasaan di sini penting, Bang. Contoh nih, teman-teman deposit MC atau margin call kita bilang, atau habis modalnya. Oke? Depo MC, kemudian depo lagi, kemudian MC lagi, kemudian depo lagi, MC lagi. Ini muter-muter di sini aja. Terus katanya teman-teman bilang, saya punyanya uang 10 juta Pak. Nah, yang saya taruh buat depo ini 10% dari modal saya. Jadi tetap ada yang didepoin terus menerus. Oke, pertanyaannya,
kebiasaan deposit di sini semakin lama, kalau teman-teman baca buku Atomic Habit, itu kebiasaan kecil itu menjadi besar nanti. Kebiasaan kecil depo di sini itu ketika nggak ada yang didepoin itu yang berbahaya. Kayak itu yang berbahaya. Makanya banyak orang yang hutang di bank buat trading, jual ini, jual itu, habis di trading gara-gara kebiasaan depo tadi. Teman-teman harus kalau mau depo, contoh saya udah nggak ada, stop, nggak ada, next bulan depan. Harus mulai dipaksa seperti itu. Kalau nggak gitu habis ini modalnya, kasihan. Nah, jadi failure mode di sini itu menarik. Dari 3 hal tadi itu seperti virus kecil di tubuhnya teman-teman dan ngerusak tradingannya teman-teman. Udahlah, MC itu udah selesai. Waktunya balik lagi dari nol, pelan-pelan nggak apa-apa, yang asalkan itu konsisten. Setelah itu kita masuk ke chapter yang kedua, bagaimana failure mode ini bekerja. Nah, sebenarnya jenis-jenisnya itu kalau menurut saya ada 6 ya ada 6. Jadi ada namanya overtrading loop. Orang itu mau berhenti untuk klik chart itu nggak bisa. Teman-teman pasti juga ngerasain ketika ngelihat chart pengen banget entry. Padahal bukan setupnya tapi pengen entry aja. Kenapa? Ya pengen dapat dopamin yang lumayan besar, balik lagi ke yang pertama tadi. Nah, saran saya itu batasi chart aja, batasi waktu ketika ngelihat market. Teman-teman pasti ngelihat HP langsung klik MetaTrader. Kalau bisa nggak usah dihapus MetaTradernya. Install lagi malam atau taruh MetaTrader di laptop tok. Intinya gimana cara teman-teman itu membatasi lihat market gimana pun caranya. Oh, saya pasti melihat HP itu lihat MetaTrader, ya udah nggak usah ngelihat HP, cari kegiatan yang lainnya. Jadi seperti itu, kurangi buka chart, penting banget. Dengan mengurangi itu teman-teman jarang bakalan untuk entry-entry yang nggak jelas, itu jarang. Coba aja. Yang kedua itu ada namanya full margin syndrome. Ini rame banget dan ingin shortcut ke profit yang besar. Ini yang bahaya itu sebenarnya bukan masalah full marginnya. Full margin ini ada udah lama banget, dari saya di Australia juga ada, cuma lagi rame sekarang karena yang saya nggak suka itu diajarkan ke publik ngelihat, oh ternyata forex itu kalau modal segini dapatnya segini ya, gampang ya. Nah kayak gitu, itu bahaya banget itu, saya nggak suka kayak gitu. Mending pelan-pelan aja, nanti kalau dia udah skillful, udah modalnya udah gede, dia mau full margin dengan modal kecil pun nggak masalah. Jadi contoh modalnya udah di 1 miliar, dia mau full margin 1 juta ya nggak masalah. Tapi kalau dimasukin ke publik itu agak bahaya. Nah teman-teman harusnya lebih aware sekarang. Kalau saya itu biasanya gini, ada akun yang besar, ada akun yang kecil. Oke, contoh di sini 1M, di sini 1 juta. Ini buat kita naikin dopamin aja, cuma buat seru-seruan aja. Kemarin kita di $200 kita nyoba akun challenge, ada videonya di Trading Masterclass. Ini jadi di 60 jutaan kalau nggak salah, dari $200 top. Oke, dan itu ada portofolionya dan ada caranya, saya jelasin semua. Nah ini dari mana? Dari uang yang besar tadi, cuma buat naikin dopamin aja, seru-serunya aja. Ini loss ya wes, next bulan depan lagi, yang penting kita udah dapat. Oke, hati-hati. Yang ketiga ada namanya strategi hopping. Kalau saya bilang strategi ini cycle of dump, orang-orang ganti-ganti strategi. Seperti pakai SNR, oke bagus, kemudian untung, kemudian gagal, wah jelek nih, pakai RSI, kemudian pakai price action, pakai momentum candle, pakai apa bulat aja di sini nggak selesai. Learning aja, belajar aja, nggak selesai, nggak dapet ilmu yang paten untuk teman-teman itu trading. Jangan stop, pilih satu, fokus ke situ, jalan kok. Yang penting risk manajemennya bagus. Teman-teman lihat akun tanaman kita, strateginya ngawur juga masih tetap untung. Teman-teman juga lihat video kita flip coin, jadi kita nggak pakai technical analysis, hanya pakai gambling aja juga untung. Dicek aja semuanya. Oke, semua proof, ada proofnya. Oke. Yang keempat dan 5 ini agak menarik, yaitu revenge trading sama emosi. Jadi ketika gagal gitu nggak mau dia itu dibalik atau lagi emosi dia. Ketika kita trading sedang emosi atau kita sedang marah-marahan, bukan lagi emosi, itu trading kita biasanya nggak teratur, udah
decision udah ngawur gitu. Makanya kalau mau trading tenang dulu, dijeda, ada namanya delay your trade. Mau trading dilihat dulu, dijeda apakah sesuai plan, apakah resiko saya berapa ya, kalau saya rugi berapa ya, itu di delay dulu, itu sangat-sangat ngaruh itu. Yang terakhir ini nggak direview. Jadi teman-teman kalau trading itu nggak direview, saya ruginya di mana. Teman-teman lihat ketika kita live trading Senin sampai Jumat, itu kan ada listnya, saya entry apa aja itu kebuka semua, kemudian saya dapat berapa pip 1 bulan, itu kelihatan semua. Nah itu bukan buat teman-teman, itu buat kita review, kira-kira strategi saya kurang apa ya, strateginya teman-teman yang lain ini kurang apa ya, si Jeffy, si RP, si Gunawan kurang apa. Nah itu kita review buat kita, bukan buat teman-teman. Nah itu fungsi dari review. Kita masuk ke chapter yang ketiga, yaitu penutup. Sebenarnya failure mode di sini bukan untuk ditakuti, nggak perlu takut, karena semua orang punya kegagalan itu pasti. Trader yang profesional, trader yang bagus itu sebenarnya gini, menarik. Mereka tahu kapan saatnya mereka itu ngambil resiko, dan mereka tahu kapan saatnya itu mereka nahan resiko. Itu bakalan ada ketika teman-teman itu udah trading dengan panjang, atau trading dengan banyak, atau trading udah lama, itu bakalan keluar. Nah sambil berjalan pastiin teman-teman itu punya nyawa, dimana modalnya itu nggak sampai habis. Nah setelah nyawanya itu panjang sekali, teman-teman trade-nya kan udah banyak banget itu, jadi udah kebentuk lah trading plan-nya lama-kelamaan. Nah dari situ keluarlah namanya trading plan yang solid. Kayak saya, teman-teman lihat momentum candle dari awal sampai sekarang itu kita rubah-rubah terus-menerus. Awalnya kayak gini, sekarang kayak gini, bisa dilihat di playlist trading challenge itu dari video pertama sampai terakhir kan berubah-berubah, karena kita pengen nyoba dan kita review terus-menerus. Tapi tetap satu metode, yaitu momentum candle. Itu bisa dijadikan sebagai acuan teman-teman kalau pengen profitable di trading juga. Thank you.